Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Fandi, NPM 16118031, akan mempresentasikan atau menjelaskan materi UTS untuk bahan UAS. Yang pertama itu, sebutkan permasalahan apa saja yang muncul pada Big Data. Nah, permasalahan yang muncul pada Big Data itu yang pertama ada tingkat keamanan data yang masih kurang. Nah, karena banyaknya data yang disimpan oleh Big Data itu, jadi menyebabkan terjadinya kemungkinan data-data yang banyak itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, data tersebut itu juga bisa saja diretas ataupun dicuri oleh orang yang jago dalam IT ataupun ahli IT. Nah, yang kedua itu data yang diambil itu tidak valid. Nah, karena data itu jumlahnya sangat banyak, itu juga dapat membuat apa yang kita ambil itu salah ataupun tidak valid. Nah, data tersebut itu selain jumlahnya banyak, data tersebut itu juga sudah bertahun-tahun. Jadi kita tuh tidak tahu nih data yang benar dalam tahun ini itu yang mana. Bisa saja kita mengambil data yang tahun-tahun lalu. Jadi datanya itu tidak valid dengan keadaan sekarang. Nah, bisa juga karena kita itu mengumpulkan data itu dari sumber-sumber itu yang berbeda-beda, kita campur. Nah, jadi itu format berbeda. Nah, yang ketiga itu orang yang dapat menganalisis big data itu masih kurang. Meskipun teknologi dan tools-tools dalam untuk mengelola big data itu sudah berkembang pesat, nah tetapi itu orang-orang yang bisa mengoperasikannya itu untuk menganalisis itu masih kurang. Jadi barangnya ada, alatnya ada, tetapi sumber dayanya itu yang masih kurang paham, yang masih kurang. Nah, yang keempat itu ada big data yang disimpan di database itu berbeda. Nah, karena big data itu menggunakan data yang sangat besar, jadi kemungkinan perusahaan menyimpan data-datanya itu pada database yang berbeda-beda. Nah, hal ini itu menyulitkan untuk membuat laporan analisisnya, karena untuk menggunakan database kita itu perlu membutuhkan akses, tetapi di sini harus ke beberapa database. Jadi harus memiliki akses untuk masuk ke database tersebut. Selanjutnya ada nomor 2, jelaskan perbedaan antara analisis dan analitik. Analisis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan berkaitan untuk memahami lebih dalam tentang data historis. Nah, contohnya itu data penjualan. Nah, sementara analitik itu adalah kegiatan pengembangan data atau mengeksplorasi potensi masa depan dari data yang telah dianalisis. Jadi, analitik itu kita kembangin lagi datanya. Setelah data historis, data analisis itu data historis, misalkan hasil penjualan itu berapa. Nah, kalau analitik itu hasil dari analisis tersebut kita kembangin lagi atau kita eksplorasi lagi potensi untuk masa depannya gimana. Nah, contohnya itu kita melakukan strategi apa yang kita gunakan untuk menambah penjualan pada perusahaan ini. Yang ketiga, apa pendapat Anda antara big data versus big information versus big knowledge? Manakah di antara ketiga hal tersebut yang lebih utama? Nah, kalau menurut pendapat saya itu big data, big information, dan big knowledge itu merupakan urutan dari gambaran umum big data untuk mendapatkan suatu keputusan. Nah, di sini tuh ada gambarannya, di sini ada data, information, knowledge, dan juga decision. Nah, yang pertama itu ada data. Data itu merupakan urutan pertama yang harus kita temui ataupun kita kumpulkan. Data ini bisa berupa fakta yang terjadi di dunia ini. Nah, setelah datanya terkumpul itu, habis itu ada information. Nah, information itu adalah menggali informasi dari data yang sudah dikumpulkan. Setelah data kita dapatkan, nah informasinya itu kita gali lagi dari data tersebut. Nah,
Selanjutnya ada knowledge. Nah, di sini knowledge itu merupakan ide. Nah, knowledge itu merupakan pengetahuan yang kita miliki dari data dan informasi sebelumnya. Nah, jadi setelah kita dapat datanya, setelah kita gali lagi informasinya, nah di situ kita akan mendapatkan suatu ide baru untuk memecahkan permasalahan. Nah, di sini ada decision. Decision ini merupakan suatu ide keputusannya. Jadi, setelah ide-ide itu kita dapat, kita pilih itu decision, kita pilih ide mana yang harus kita ambil keputusannya. Jadi, manakah di antara ketiga hal tersebut yang lebih utama? Menurut saya itu adalah data dan informasinya. Nah, di situ ada nomor 4, berikan deskripsi sekaligus contoh terkait data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, data terstruktur itu adalah data yang diambil format yang tetap dapat diproses dengan mudah dan terorganisir. Nah, data ini itu biasanya berbentuk tabel dan juga kolom. Data ini itu udah dalam bentuk format. Contohnya itu ada data penjualan, data alamat. Nah, habis itu yang kedua data semi terstruktur adalah data dengan format data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Dikelompokkan dengan atribut yang berbeda. Jenis data ini dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya itu ada file XML, file JSON. Yang ketiga ada data tidak terstruktur adalah data yang tidak dikenal sehingga harus disimpan dalam format khusus. Contohnya SQL dan juga database. Selanjutnya nomor 5, jelaskan perbedaan antara data science dengan business intelligence. Data science itu adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan analisis data dari himpunan data yang berskala kecil maupun besar. Nah, data science ini itu menggabungkan ilmu statistika, ilmu matematika, dan komputer menjadi satu. Himpunan data yang dikumpulkan itu digali menjadi pola data. Nah, data science ini itu berfokus pada analisis prediktif dan preskriptif analisis. Data science ini itu juga digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Sementara bisnis intelligence itu adalah ilmu kecerdasan dalam bisnis yang menggunakan sistem aplikasi untuk mengumpulkan data dan diolah yang hasilnya bisa berupa rangkuman yang mudah untuk dibaca. Nah, bisnis intelijen ini biasanya dilakukan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. BI ini tuh berfokus pada analisis deskriptif dan laporan. BI ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Jadi, kalau data science itu untuk mengetahui, untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Nah, kalau bisnis intelijen itu untuk mengetahui apa yang telah terjadinya. Yang keenam ada jelaskan perbedaan antara data science dengan data engineer. Nah, data science ini adalah orang yang mengumpulkan datanya, orang yang mengumpulkan data yang sangat besar. Nah, kemungkinan data itu tuh diolah untuk menggali insight yang baru untuk masa depan. Jadi datanya itu kita kumpulkan, dan setelah kita kumpulkan itu kita olah untuk kita mendapatkan uh, mendapatkan suatu insight itu untuk masa depan yang akan datang. Nah, sedangkan data engineer itu adalah orang yang mengembangkan platform dari data-data yang telah diolah, data science, mulai dari data arsitektur dan machine learning. Nah, sedangkan data engineer itu adalah mengembangkan platformnya dari data yang telah diolah. Jadi setelah data science itu ada, nah data engineer itu baru ada. Setelah data science sudah keluar, akan dibuatkan platformnya, yaitu kayak contohnya itu kayak machine learning. 7, jelaskan secara rinci dari gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini merupakan gambar dari eh,
10 komponen karakteristik dari big data. Yang pertama ada volume, velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, frequency. Nah, di sini yang pertama ada volume. Volume itu adalah ukuran data atau jumlah kapasitas besaran datanya. Nah, itu contohnya itu ada gigabyte, terabyte. Nah, yang kedua ada velocity. Velocity adalah kecepatan transfer data yang dihasilkan dalam proses pengiriman. Nah, contohnya itu ada detik, menit, jam. Ketiga ada variety. Variety merupakan tipe atau jenis keberagaman data. Angka, video, contohnya ada angka, video, dan ataupun teks. Nah, veracity itu adalah akurasi datanya. Sifat data yang akurat atau tidak. Yang kelima ada value. Data yang mempunyai nilai guna terhadap analisis. Value ini, value. Tipe. Data pencarian setiap orang yang di Shopee, sehingga platform Shopee dapat memberikan rekomendasi nantinya. Contohnya itu data yang mempunyai nilai guna terhadap analisis. Nah, data pencarian setiap orang di Shopee, contohnya itu ketika kita membuka IG, buka apa-apa gitu, mencari ini, nah nanti di Shopee itu akan tiba-tiba memberikan rekomendasi nantinya. Nah, validity itu kualitas dari data, tata kelola, pengelolaan data. Data ini diuji menggunakan statistika. Habis itu ada variability, data perilaku perkembangan dinamis dari sumber data. Contohnya itu ada data COVID saat ini diperoleh dari rumah sakit yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dikelola oleh bagian penanganan COVID. Habis itu ada venue, data heterogen yang berasal dari beberapa platform. Nah, data ini itu yang sama jenisnya yang digabung dari beberapa platform. Habis itu ada vocabulary, model data, struktur data, ada feminist teka-teki terhadap teknis mesin, teknis mining data, dan tool yang digunakan. Tool-tool yang digunakan itu untuk mengolah data mining. Selanjutnya ada nomor 8, jelaskan secara rinci dari gambar di bawah ini. Nah, gambar ini itu adalah gambar Adobe HDFS. Nah, di sini ada name node. Nah, di sini ada data node. Nah, di sini ada storage actual data. Nah, Adobe HDMS ini itu memiliki dua komponen utama, yaitu name node dan juga data node. Nah, name node itu berfungsi untuk menyimpan semua metadata, dan data node adalah cabang dari name node yang berfungsi untuk menyimpan data. Jadi, datanya pertama dikumpulin dulu nih di dalam name node. Jadi setelah datanya dikumpulkan di name node, nah data itu akan dikelompokkan lagi di data node sesuai dengan blok datanya tersebut. Nah, data HDFS data yang dalam HDFS data yang telah masuk ke name node akan disebar ke setiap data node dengan ukuran data yang sama. Misalnya, name node terdapat 350 MB, maka disimpan setiapnya itu ada 100, 100, 100, 100, dan 50. Selanjutnya ada nomor 9, jelaskan secara rinci gambar di bawah ini. Nah, gambar ini merupakan gambar MapReduce dalam pengelompokan jumlah buah sesuai dengan jenisnya. Nah, di sini pertama ada input files, ada apple, orange, mango, orange, grape, plum, apple, plum, mango, apple, apple, plum. Nah, yang pertama itu data berupa jenis-jenis buahnya dari database yang diinput ke NameNode. Nah, di NameNode itu ada apple, orange, mango, orange, grape, plum, apple, mango, apple, plum, mango, apple, apple, plum. Nah, selanjutnya itu NameNode itu tuh dibuat NameNode itu dipecah menjadi blok-blok. Setiap bloknya itu berisikan jenis-jenis buah, misalnya masing-masing 3, karena ada 12 buah. Nah, setelah terbentuk blok,
kita bagi 3. 3 buah, 3 buah, 3 buah, 3 buah. Kita pecah lagi. Nah, setelah terbentuk blok, data tersebut di-splitting untuk mengetahui jumlah masing-masing buah setiap blok ada berapa. Sini. Jadi, kan ada apple, orange, mango. Nah, apple, orange, mango itu kita masukin ke sini, kita splitting. Nah, di situ masing-masing buahnya ada apple 1, ada orange 1, ada mango 1. Di sini ada orange, grape, plum, orange 1, grape 1, plum 1. Di sini ada apple, plum, mango, ada apple 1, plum 1, mango 1. Di sini ada apple, apple, plum, apple-nya 1, apple 1, dan plum 1. Setelah di-splitting, data tersebut itu di-mapping sesuai dengan jenis buah masing-masing untuk mendapatkan nilai kuncinya. Nah, jadi setelah ditemukan di sini, setelah kita mengetahui cari satu-satu, kita kumpulkan sesuai dengan jenisnya. Apple kita kumpulkan dengan apple semuanya, grape dengan grape semuanya, mango dengan mango semuanya, orange dengan orange semuanya, plum dengan plum semuanya. Nah, setelah kita gabungkan, lalu kita agregasikan atau kita hitung setiap jenis buah terdapat berapa jumlah buahnya. Nah, setelah kita gabungkan nih apple semua, nah, terus kita hitung nih, apple-nya ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita reduce case, value pair-nya, kata kuncinya itu ada apple 4. Di sini grape 1, di sini mango-nya 2, di sini orange-nya 2, di sini plum-nya ada 3. Nah, setelah itu, kita akan mendapatkan final output-nya di sini. Jadi, apple 4, orange itu kita gabungkan menjadi 1. Reduce. Jadi setelah mengetahui agregasi jumlahnya, lalu dibuat blok lagi menjadi satu blok untuk agregasi setiap buahnya. Selanjutnya ada nomor 10, selesaikan studi kasus. Nah, saudara diminta untuk menentukan sendiri analisis dari permasalahan di suatu perusahaan. Nah, saya itu memakai dengan himpunan data menggunakan metode K-means clustering. Di sini ada datanya X dan Y, di sini ada jumlah transaksi, di sini ada total penjualan, di sini ada kodenya nih, ada kode 12, 122, 233. Himpunan data itu berupa X dan Y, di mana X adalah jumlah transaksi penjualan. Nah, di sini kita masukkan merah, kuning, dan hijau. Itu sebagai batasannya. Atau 3 sentroid lah. Itunya cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Batasan kelompokan data di atas akan diolah menggunakan K-means clustering. Tahapnya itu dari data ini saya memilih 3 cluster, yaitu C1, C2, dan C3. Nah, yang kedua itu ada memilih 3 sentroid dari X dan Y. Kita masukin datanya nomor 1, 11, 23, 11, 23, yang merahnya, yang kuningnya ada 16, 25, yang hijaunya ada 11, 17. Kita masukin semua. Setelah memilih sentroid, lalu menghitung jarak dari X dan Y dari masing-masing X dan Y. Nah, di situ kita menggunakan rumus tersebut. Lakukan cara tersebut ke semua data. Ini adalah datanya. Kita kalikan. Nah, dari penjumlahan antara ini dan ini, maka dapat hasil ini. Datanya keluar hasil ini. Hasil dari jarak X dan Y ke X dan Y centroid masing-masing cluster. Kita dapat hasil segitu. Nah, setelah itu kita buat blok data dengan jarak terendah dan jarak terendah X dan Y ke centroid. Di sini tuh maksud cluster 1, di sini maksud cluster 1, 1, 3, 3, 3, 2. Maksudnya
jarak paling rendah dari data yang ini itu terdapat di klaster 1, di data yang ini itu terdapat di klaster 3, bisa di 3, bisa di 1. Nah, di sini tuh terendahnya itu ada di klaster 3, di sini terendahnya ada di klaster 3, di sini terendah di klaster 3, di sini terendah di klaster 2, maksudnya itu. Setelah kita dapat itu, kita proses klaster ini menggunakan rumus tersebut. Setelah data itu diklasterkan, lalu kita masukkan ke setiap klaster masing-masing untuk dibuat tabel. Kita masukkan. Nah, setelah datanya dimasukkan ke dalam tabel, masing-masing klaster lalu dirata-ratakan X dan Y-nya. Mendapatkan hasil 12, 21, 16, 22, 12, 17. Nah, lakukan iterasi kedua dengan memasukkan segmen dengan rata-rata nilai dari X dan Y, C1, C2, C3. Kita masukkan nilai dari ininya nih ke dalam sini lagi. Kita masukkan ke sini. Nanti kalau kita sudah menggunakan rumus, itu akan keluar secara otomatis. Nah, setelah kita lakukan itu, kita masukkan lagi nih tabel galat, kita buat lagi tabel galat untuk mengetahui masih adakah yang tidak nol. Nah, di sini data yang saya gunakan itu masih ada data yang tidak nolnya. Di sini ada masih ada 2, 2, 1. Nah, cara itu dilakukan dengan rumus itu sama dengan ABS P23 dikurang P3. Jika galat belum nol, maka lakukan iterasi sampai dengan galatnya itu semuanya nol. Kita lakukan iterasi lagi. Nah, data dari yang saya gunakan itu, galatnya itu akan berjumlah nol semua pada saat iterasi kelima, data dari hasil clusteringnya. Nah, jadi di sini dapat diketahui data cluster 1 cuma ada 1, data cluster 2 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, nah data cluster 3 itu paling banyak data yang terdapat di cluster 3. Nah, dari hasil data mining di atas menggunakan metode Parkins, menggunakan geocaching sampai dengan 5 kali iterasi analisisnya, dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 klaster, klaster terbanyak terdapat di klaster 3. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.